1. Pada saat majelis hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang, semua yang hadir berdiri untuk menghormati. 2. Selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tertib di tempatnya masing-masing dan memelihara ketertiban dalam ruang sidang. 3. Para pihak dan pengunjung sidang diharuskan memakai pakaian yang pantas dan sopan, dan dilarang makan, minum, merokok, membaca koran atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya persidangan. 4. Dalam ruang sidang siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan. 5. Siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, dan peledak, ataupun alat maupun benda yang dapat membahayakan pihak dalam sidang. Dan siapa yang membawanya lebih baik menitipkan pada tempat yang disediakan khusus bagian keamanan Pengadilan Agama Bandung. 6. Segala sesuatu yang diperintahkan oleh hakim ketua sidang untuk memelihara tata tertib persidangan wajib dilaksanakan dengan benar dan cermat. 7. Tanpa surat perintah petugas keamanan pengadilan karena tugas jabatannya dapat mengadakan penggeledahan badan untuk menjamin bahwa kehadiran seseorang di ruang sidang tidak membawa senjata, bahan, atau benda yang dapat membahayakan keamanan sidang. 8. Pengambilan foto, rekaman suara, atau rekaman televisi harus meminta izin terlebih dahulu kepada hakim ketua sidang. 9. Siapapun pada sidang pengadilan bersikap tidak sesuai dengan martabat pengadilan dan tidak mentaati tata tertib persidangan, dan setelah hakim ketua sidang memberikan peringatan masih tetap melanggar tata tertib tersebut, maka atas perintah hakim ketua sidang yang bersangkutan dikeluarkan dari sidang. Dan apabila pelanggaran tata tertib dimaksud bersifat tindak pidana, tidak mengurangi kemungkinan dilakukan penutupan terhadap pelakunya. Sidang Pengadilan Agama yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dengan nomor register 03-PDT.G-2019 Pengadilan Agama Bandung antara pihak penggugat Darul dengan tergugat Fadil pada hari ini, Senin 8 Juni 2019, bertepat di ruang sidang 02 akan segera dimulai. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Baik, sidang Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama perkara perdata dengan nomor register 03-G-PA-2019-PA-Bandung antara pihak penggugat Darul Saputro dengan pihak tergugat Fadil Akbar pada hari Senin 8 Juni 2019 bertempat di ruang sidang 02 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Hakim Anggota 1? Sudah yang mulia. Hakim Anggota 2? Siap. Apakah para pihak sudah hadir di pengadilan kali ini? Sudah yang mulia. Baik, kepada para pihak dipersilakan masuk ke ruang sidang. Kepada para pihak memasuki ruang sidang. Apakah pihak penggugat pada sidang kali ini bertindak sendiri atau diwakili oleh kuasa hukum? Sidang kali ini saya mewakili pihak penggugat yang mulia. Apakah saudara penasihat hukum membawa surat kuasa, kartu identitas, advokat dari surat berita acara sumpah? Ya, saya membawanya yang mulia. Ya, silakan. Kepada pihak penggugat, tergugat. Ya, silakan kembali ke tempat masing-masing. Baik, dari pihak tergugat, apakah pada perkara kali ini pihak tergugat bertindak sendiri atau diwakili oleh kuasa hukum? Di persidangan kali ini saya mewakili pihak tergugat yang mulia. Baik, apakah saudara penasihat hukum membawa surat kuasa, kartu identitas advokat dan surat berita acara sumpah? Saya membawanya yang mulia. Baik, silakan kepada pihak tergugat untuk menyerahkan ke
Baik, kepada pihak penggugat silakan maju ke depan untuk memeriksanya. Baik, silakan duduk kembali. Baik, setelah memeriksa kelengkapan identitas dari para pihak, kami di sini Majelis Hakim berdasarkan Surat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Kami majelis mengajak para pihak untuk melakukan mediasi terlebih dahulu sebelum perkara dilanjutkan untuk diperiksa agar nanti bisa tercapai kesepakatan dan perdamaian di kedua belah pihak. Jangka waktu dari mediasi adalah 30 hari. Kepada masing-masing pihak, dari pihak penggugat apakah memiliki mediator tersendiri? Tidak, Yang Mulia. Baik, kepada pihak tergugat apakah memiliki mediator tersendiri? Tidak, Yang Mulia. Baik, oleh karena para pihak tidak memiliki mediator tersendiri, maka di sini kami Majelis Hakim menunjuk mediator, yaitu kami menunjuk Saudara Agung Nugroho SH sebagai hakim mediator pada perkara kita kali ini. Apakah dari pihak penggugat bersedia? Bersedia, Yang Mulia. Dari pihak tergugat? Saya bersedia, Yang Mulia. Baik, untuk proses mediasi akan kami beri waktu 1 pekan. Apakah pihak penggugat bersedia? Tidak bersedia, Yang Mulia. Baik, silakan kemukakan alasan saudara kenapa tidak bersedia. Karena menurut saya 1 pekan terlalu cepat, Yang Mulia. Mengingat sejak mulai dicurigai melakukan pegadaian surat rumah, saudara tergugat terkesan menutup komunikasi dengan pihak manapun. Jika tidak melalui kuasa hukumnya, sampai pengadilan harus mengirimkan surat panggilan sidang ke kantor kuasa hukum tergugat. Karena di dalam Permen Nomor 1 Tahun 2016 menyatakan bahwa waktu mediasi adalah 30 hari. Oleh karena itu, kami meminta waktu mediasi selama 2 pekan, Yang Mulia. Baik, ada tanggapan dari pihak tergugat? Saya keberatan, Yang Mulia. Baik, karena dari kedua belah pihak tidak ada kata sepakat, maka dari itu kami Majelis Hakim akan memutuskan terlebih dahulu. Baik, kami Majelis Hakim sudah berunding dan kami memutuskan jangka waktu untuk mediasi dari 2 minggu dengan pertimbangan 1. Surat edaran Mahkamah Agung menyebutkan bahwa jangka waktu mediasi diberikan selama 30 hari, namun karena 30 hari dirasa terlalu lama. Yang kedua, selain itu dengan alasan cepat, sederhana dan biaya murah, maka kami memutuskan untuk jadwal mediasi hanya dibatasi 2 pekan. Panitera, 2 pekan dari sekarang tanggal berapa? 2 pekan dari sekarang, hari Senin tanggal 22 Juni 2019, Yang Mulia. Baik, apakah tanggal tersebut tepat jam 9 ada agenda sidang yang lain? Tidak ada, Yang Mulia. Baik, sebelum persidangan ini kita tutup dari pihak penggugat. Ada yang mau disampaikan? Tidak, Yang Mulia. Pihak tergugat. Tidak, Yang Mulia. Hakim anggota 1? Tidak, Yang Mulia. Hakim anggota 2? Baik, untuk sidang akan kita tunda 2 minggu dari sekarang dan akan kita buka kembali hari Senin 22 Juni 2019 tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kepada para pihak diharapkan untuk hadir tanpa adanya surat pemanggilan. Kembali karena penetapan ini sudah dianggap sebagai pemanggilan yang resmi. Oleh karena itu, sidang dinyatakan ditutup. Sidang Pengadilan Agama yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dengan nomor register 03-PDT-G-2019 Pengadilan Agama Bandung antara pihak penggugat Darul dengan tergugat Fadil pada hari ini Senin 22 Juni 2019 bertempat di ruang sidang 02 akan segera dimulai. Sidang perkara perdata nomor register 03-PDT-G-2019 Bandung hari ini dilanjutkan kembali. Saudara Panitera, apakah sudah siap? Sudah, Yang Mulia. Hakim anggota 1? Sudah, Yang Mulia. Hakim anggota 2? Siap. Baik, sidang Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama perkara perdata dengan nomor register 03-PDT-G-2019 antara pihak penggugat Darul Saputro dengan pihak tergugat Fadil Akbar pada hari ini Senin 22 Juni 2019 bertempat di ruang sidang 02 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.
Baik, untuk persidangan, apakah para pihak sudah hadir di pengadilan kali ini? Sudah, Yang Mulia. Baik, kepada para pihak silakan dipersilakan masuk ke ruang sidang. Pada pihak penggugat dan tergugat dipersilakan masuki persidangan. Kuasa hukum penggugat, apakah selama 2 minggu ini sudah tercapai perdamaian? Belum, Yang Mulia. Untuk itu kami mohon untuk persidangan tetap dilanjutkan. Bagaimana kuasa hukum tergugat, apakah selama 2 minggu ini sudah tercapai perdamaian? Belum, Yang Mulia. Kami juga memohon agar persidangan tetap dilanjutkan. Baik, sesuai dengan pasal 74, maka agenda sidang pada hari ini adalah penyampaian surat gugatan dari pihak penggugat. Saudara kuasa hukum penggugat sudah siap dengan gugatannya? Siap, Yang Mulia. Sebelumnya, tergugat apakah sudah menerima salinan gugatan? Sudah, Yang Mulia. Baik, saudara penggugat, atas gugatan saudara mau dibacakan atau dianggap telah dibacakan? Kami akan membacakan pokoknya saja, Yang Mulia. Tergugat apakah keberatan apabila gugatannya hanya dibacakan pokok-pokoknya saja? Tidak, Yang Mulia. Baik, silakan. Terima kasih, Yang Mulia. Majelis Hakim yang mulia, pihak tergugat dan kuasa hukum tergugat, serta hadirin yang berbahagia, izinkanlah saya selaku kuasa hukum dari penggugat untuk membacakan surat gugatan. Surat gugatan nomor 03-PDT-G-2019-PA Bandung perihal gugatan harta waris. Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini, nama Darul Saputro, alamat Jalan Soekarno-Hatta nomor 16, Muhammad Toha, Kecamatan Bandung, Kota Bandung, yang akan diwakili oleh kuasa hukum Atayani Sri Nanahda SHMH. Dengan ini mengajukan gugatan terhadap nama Fadil Akbar, alamat Jalan Soekarno-Hatta nomor 16, Muhammad Toha, Kecamatan Bandung, Kota Bandung, dengan gugatan yang pertama, bahwa objek sengketa adalah sebuah rumah beserta tanah yang masih tercatat atas nama almarhum Haji Umar bin Syaifuddin sebagai harta peninggalan atau waris yang belum pernah dibagi secara resmi kepada ahli waris, termasuk penggugat Darul Saputro dan tergugat Fadil Akbar. Kedua, bahwa tergugat Fadil Akbar telah secara sepihak menggadaikan sertifikat rumah tersebut ke pegadaian tanpa persetujuan dari penggugat maupun ahli waris lainnya. Padahal status kepemilikan masih dalam kondisi belum dibagi. Ketiga, bahwa untuk melancarkan pegadaian tersebut, tergugat memalsukan tanda tangan ibu kandung mereka yang saat ini menderita stroke berat sehingga secara fisik dan mental tidak memungkinkan untuk menandatangani surat kuasa. 4. Bahwa tindakan ini merupakan pelanggaran hukum dalam pasal 263 KUHP tentang pemalsuan tanda tangan dan melanggar hak ahli waris lainnya dalam pasal 185 KUH Perdata tentang larangan penguasaan aset waris tanpa pembagian sah. Kelima, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama agar memperoleh kepastian hukum atas hak-haknya sebagai ahli waris yang sah. Oleh karena itu, berdasarkan uraian tersebut di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bandung berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan akhir sebagai berikut. Yang pertama, mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan bahwa penggadaian sertifikat rumah atas nama almarhum Haji Umar bin Syaifuddin yang dilakukan oleh tergugat tidak sah secara hukum karena dilakukan tanpa persetujuan seluruh ahli waris dan berdasarkan surat kuasa palsu. Ketiga, memeriksakan tergugat untuk membatalkan perjanjian penggadaian dengan pegadaian dan mengembalikan sertifikat rumah ke dalam penguasaan bersama para ahli waris. Menanggung semua biaya yang timbul akibat pembatalan penggadaian tersebut. Keempat, mengatakan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan memalsukan tanda tangan dan
menguasai aset waris secara sepihak. Hormat kami, kuasa hukum penggugat Ataya Nisrina Nada SHMH. Saudara penggugat, atas gugatan ini apakah masih ada perbaikan? Tidak, Yang Mulia, kami tetap mempertahankan gugatan yang diajukan. Baik, jika tidak ada perbaikan, penggugat telah membacakan gugatannya, maka agenda sidang selanjutnya adalah jawaban dari pihak tergugat. Saudara tergugat, apakah saudara sudah siap dengan jawaban saudara? Sudah, Yang Mulia. Diperintahkan untuk maju untuk menyerahkan kepada majelis. Baik, saudara tergugat, atas jawaban saudara ini mau dibacakan atau dianggap telah dibacakan? Dengan pokok-pokoknya saja, Yang Mulia. Saudara penggugat, saudara keberatan apabila jawaban dibacakan pokok-pokoknya saja? Yang Mulia. Silakan. Terima kasih, Yang Mulia. Majelis Hakim yang mulia, pihak penggugat dan kuasa hukum yang kami hormati, serta hadirin yang berbahagia, izinkanlah saya kuasa hukum dari pihak tergugat untuk membacakan jawaban atas gugatan harta waris dengan nomor 03-PDT.G-2019- Agama Bandung dalam perkara perdata antara Darul Saputro sebagai penggugat melawan Fadil Akbar sebagai tergugat. Yang pertama, tidak disebutkannya tanggal pasti dilakukannya penggadaian, padahal hal ini penting untuk menentukan masa berlaku perjanjian gadai. 2. Nama dan alamat lembaga penggadaian yang menerima gadai tidak dicantumkan sehingga tidak dapat diverifikasi kebenarannya. 3. Nilai pinjaman yang diterima tergugat tidak dijelaskan, padahal ini berkaitan dengan besaran kerugian yang dituntut. Selain itu, gugatan ini juga tidak melampirkan fotokopi surat gadai sebagai bukti utama terjadinya penggadaian dan dokumen pendukung lainnya yang dapat memperkuat dalil gugatan. Kemudian, pada ketidakjelasan unsur pemalsuan, tergugat menilai bahwa klaim pemalsuan tanda tangan yang diajukan penggugat tidak didukung oleh bukti-bukti yang memadai. Beberapa kelemahan dalam gugatan ini meliputi yang pertama, tidak melampirkannya visum tentang kondisi kesehatan ibu, padahal ini menjadi dasar klaim ketidakmampuan ibu untuk menandatangani. 2. Tidak adanya laporan ahli grafologi untuk membandingkan antara tanda tangan yang diduga palsu dan tanda tangan yang asli. 3. Tidak disebutkannya saksi-saksi yang melihat langsung proses pemalsuan tanda tangan tersebut. Maka berdasarkan seluruh uraian di atas, tergugat dengan hormat memohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk memeriksa perkara ini dan berkenan yang pertama, menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima karena memenuhi unsur sebagaimana diatur dalam pasal 118 HIR. 2. Sebagai alternatif, mohon kiranya gugatan penggugat ditolak seluruhnya. 3. Menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang telah dikeluarkan. Demikian eksepsi ini kami sampaikan dengan penuh hormat. Atas perhatian dan kebijaksanaan yang mulia Majelis Hakim, kami mengucapkan terima kasih. Hormat saya, kuasa hukum tergugat Dewi Nawal Fahira SHMH. Karena telah dibacakan jawaban dari pihak tergugat, maka agenda sidang selanjutnya adalah replik dari pihak penggugat. Saudara penggugat, apakah saudara sudah siap dengan replik saudara? Belum, Yang Mulia. Oleh karena itu, kami membutuhkan waktu untuk menyusun jawaban dari eksepsi. Baik, berapa lama waktu yang saudara butuhkan untuk menyusun? Kami membutuhkan waktu 7 hari, Yang Mulia. Baik, kami beri waktu untuk mempersiapkan jawaban gugatan dalam waktu 7 hari dari sekarang. Bagaimana kuasa hukum penggugat? Apakah saudara setuju? Setuju, Yang Mulia.
kami beri waktu untuk mempersiapkan jawaban gugatan dalam waktu 7 hari dari sekarang. Bagaimana kuasa hukum penggugat? Apakah saudara setuju? Setuju Yang Mulia. Bagaimana kuasa hukum tergugat? Apakah saudara setuju? Saya setuju Yang Mulia. Tanggal berapa 7 hari dari sekarang, Pak Indra? 7 hari dari sekarang, hari Senin, tanggal 29 Juni 2019 Yang Mulia. Baik, sidang akan kita tunda 7 hari dari sekarang dan akan kita buka kembali tanggal 29 Juni 2019 tepat pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Kepada para pihak diharapkan untuk hadir tanpa adanya surat pemanggilan kembali karena penetapan ini sudah dianggap sebagai pemanggilan yang resmi. Oleh karena itu, sidang dinyatakan ditutup. Sidang Pengadilan Agama yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dengan nomor register 03-PDT-G-2019 Pengadilan Agama Bandung antara pihak penggugat Darul dengan tergugat Fadil pada hari ini Senin 29 Juni 2019 bertepat di ruang sidang 02 akan segera dimulai. Sidang perkara perdata nomor register 03-PDT-G-2019-PA-Bandung. Hari ini dilanjutkan kembali. Saudara Panitria, apakah sudah siap? Sudah Yang Mulia. Hakim Mambada 1? Sudah Yang Mulia. Hakim Mambada 2? Siap. Baik, sidang Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama perkara perdata dengan nomor register 03-PDT-G-2019-PA-Bandung antara pihak penggugat Darul Saputro dengan pihak tergugat Fadil Akbar pada hari ini Senin 22 Juni 2019 bertepat di ruang sidang 02 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, untuk persidangan, apakah para pihak sudah hadir di pengadilan hari ini? Sudah Yang Mulia. Baik, kepada para pihak silakan dipersilakan masuk ke ruang sidang. Pada pihak penggugat dan tergugat dipersilakan masuki persidangan. Agenda persidangan hari ini adalah pembacaan replik dari kuasa hukum penggugat. Kuasa hukum penggugat sudah siap untuk membacakannya? Siap Yang Mulia. Saudara penggugat, disilakan maju untuk menyerahkan kepada majelis hakim. Silakan untuk kembali. Baiklah, saudara penggugat, atas replik saudara ini mau dibacakan atau dianggap telah dibacakan? Dibacakan pokoknya saja Yang Mulia. Saudara tergugat, apakah saudara keberatan apabila jawaban dibacakan pokok-pokoknya saja? Tidak Yang Mulia. Silakan. Majelis Hakim yang mulia, kuasa hukum tergugat yang kami hormati, serta hadirin yang berbahagia, izinkanlah saya selaku kuasa hukum dari penggugat untuk membacakan replik atas sengketa harta waris dengan nomor 03-PDT-G-2019-PA Bandung perihal gugatan harta waris. Dengan ini kami menyampaikan tanggapan terhadap eksepsi. Yang pertama, gugatan ini berdasarkan pada 3 fakta hukum yang tak terbantahkan. Pertama, objek sengketa merupakan harta warisan yang secara sah belum dibagi kepada para ahli waris. Kedua, tergugat secara sepihak dan tanpa konsultasi telah menggadaikan sertifikat rumah tersebut ke lembaga pegadaian. Ketiga, terdapat indikasi kuat pemalsuan tanda tangan ibu kandung yang saat ini menderita stroke berat, sehingga secara medis mustahil dapat memberikan kuasa. Yang kedua, penggugat mendasarkan gugatan pada pasal 185 KUH Perdata yang melarang penguasaan aset warisan tanpa pembagian sah, serta pasal 263 KUHP tentang tindak pidana pemalsuan tanda tangan. Selain itu, penggugat juga berpedoman
pada jurisprudensi Mahkamah Agung mengenai sengketa warisan yang belum terbagi. Yang ketiga, penggugat akan mengajukan bukti medis lengkap tentang kondisi kesehatan ibu, melengkapi dokumen kepemilikan, serta menghadirkan saksi-saksi kunci yang dapat membuktikan kebenaran posita. Bantahan khusus terhadap eksepsi yang pertama, penggugat menegaskan bahwa gugatan telah memenuhi semua syarat formil pasal 118 HIR. Kejelasan gugatan telah terpenuhi secara substantif dengan menguraikan pihak yang bersengketa, objek sengketa, serta dasar hukum yang digunakan. Eksepsi yang diajukan tergugat hanya bersifat teknis dan tidak menyentuh substansi perkara. Kedua, seluruh unsur gugatan telah tercakup secara memadai dalam posita. Detail-detail teknis seperti nomor sertifikat, nilai transaksi, dan spesifikasi bangunan bersifat aksesoris, dan memang seharusnya diajukan pada tahap pembuktian. Penggugat menilai eksepsi ini diajukan dengan itikat buruk, hanya untuk mengulur waktu pemeriksaan pokok perkara. Hal ini terlihat dari tidak disangkalnya fakta pokok tentang pemalsuan tanda tangan dan penggadaian sepihak oleh tergugat yang dalam eksepsi mereka. Maka berdasarkan uraian di atas, penggugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang mulia agar berkenan menolak seluruh eksepsi yang diajukan oleh tergugat, menyatakan gugatan penggugat dapat diterima dan memenuhi semua syarat formil, memerintahkan agar pemeriksaan pokok perkara segera dilanjutkan. Keempat, menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara. Hormat kami, kuasa hukum penggugat Atayani Sri Nanada SHMH. Saudara penggugat, atas replik ini apakah masih ada perbaikan? Yang mulia, kami masih mempertahankan replik yang kami ajukan. Tergugat, apakah saudara mengerti akan replik kuasa hukum penggugat? Saya mengerti, yang mulia. Apakah kuasa hukum tergugat sudah siap dengan duplik saudara? Belum, yang mulia. Berapa lama waktu yang saudara butuhkan untuk menyusun duplik? Saya membutuhkan waktu 7 hari, yang mulia. Baik, kami beri waktu untuk mempersiapkan duplik untuk replik yang disampaikan dalam waktu 7 hari dari sekarang. Bagaimana kuasa hukum penggugat? Apakah saudara setuju? Setuju, yang mulia. Bagaimana kuasa hukum tergugat? Apakah saudara setuju? Saya setuju, yang mulia. Tanggal berapa 7 hari dari sekarang, Panitera? Hari Senin tanggal 6 Juli 2019, yang mulia. Baik, sidang akan kita tunda 7 hari dari sekarang dan akan kita buka kembali tanggal 6 Juli 2019 tepat pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Kepada para pihak diharapkan untuk hadir tanpa adanya surat pemanggilan kembali, karena penetapan ini sudah dianggap sebagai pemanggilan yang resmi. Oleh karena itu, sidang dinyatakan ditutup. Sidang Pengadilan Agama yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dengan nomor register 03-PDT-G-2019 Pengadilan Agama Bandung antara pihak penggugat Darul dengan tergugat Fadil pada hari ini, Senin 6 Juli 2019 bertepat di ruang sidang 02 akan segera dimulai. Saudara Panitera, apakah sudah siap? Sudah, yang mulia. Hakim Mambada 1? Sudah, yang mulia. Hakim Mambada 2? Siap. Baik, sidang Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama perkara perdata dengan nomor register 03-PDT.G-2019-PA.Bandung antara pihak penggugat Darul dengan pihak tergugat Fadil Akbal pada hari Senin 6 Juli 2019 bertepat di ruang sidang 02 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, untuk persidangan, apakah para pihak sudah hadir di pengadilan hari ini? Sudah, yang mulia. Baik, kepada para pihak silakan dipersilakan masuk ke ruang sidang. Pada pihak penggugat dan tergugat dipersilakan memasuki persidangan.
Baiklah, berdasarkan berita acara persidangan yang lalu, maka agenda sidang hari ini adalah duplik dari pihak tergugat. Saudara pihak tergugat, apakah sudah siap dengan duplik saudara? Siap, Yang Mulia. Diberitakan untuk maju dan menyerahkannya kepada majelis hakim dan pihak tergugat. Silakan kembali. Baiklah, saudara tergugat, atas duplik saudara ini ingin saudara bacakan atau dianggap telah dibacakan? Saya bacakan pokok-pokoknya saja, Yang Mulia. Saudara penggugat, apakah saudara keberatan apabila duplik dibacakan pokok-pokoknya saja? Tidak, Yang Mulia. Silakan. Terima kasih. Majelis Hakim yang mulia, pihak penggugat dan kuasa hukum yang saya hormati, serta hadirin yang berbahagia, izinkanlah saya kuasa hukum dari saudara tergugat untuk membacakan duplik atas replik penggugat. Dengan nomor 03-PDT.G/2019 Pengadilan Agama Bandung. Dalam perkara perdata antara Darul Saputro sebagai penggugat melawan Fadil Akbar sebagai tergugat. Yang pertama, mengenai fakta hukum yang diajukan, tergugat menyatakan bahwa penggugat terlalu cepat menyimpulkan bahwa objek sengketa merupakan harta warisan yang belum terbagi. Faktanya, tergugat sebagai salah satu ahli waris yang selama ini merawat dan memelihara objek sengketa memiliki hak untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna menjaga nilai aset tersebut. Tuduhan penggadaian sepihak juga perlu dilihat dalam konteks keadaan darurat yang dihadapi tergugat saat itu. 2. Terkait dasar hukum yang digunakan, tergugat berpendapat bahwa penggugat telah melakukan simplifikasi yang berlebihan. Penerapan pasal 185 KUH Perdata tidak serta-merta dapat digunakan tanpa mempertimbangkan kondisi khusus di mana tergugat terpaksa melakukan penggadaian untuk kepentingan keluarga. Demikian pula dengan pasal 263 KUH Perdata, di mana penggugat belum mampu menunjukkan bukti awal yang cukup tentang adanya pemalsuan tanda tangan. 3. Janji penggugat untuk mengajukan bukti-bukti pada tahap pembuktian tidak dapat dijadikan alasan untuk membagikan keharusan menyertakan bukti permulaan yang cukup dalam gugatan. Kemudian, tuduhan itikat buruk dari penggugat sama sekali tidak berdasar. Tergugat justru menunjukkan itikat baik dengan mengajukan eksepsi untuk menghemat waktu dan biaya peradilan. Mengingat gugatan yang diajukan jelas-jelas mengandung kekurangan formil yang fatal. Maka, berdasarkan uraian di atas, tergugat dengan hormat memohon kepada Majelis Hakim yang mulia agar berkenan untuk menguatkan eksepsi yang telah diajukan sebelumnya dan menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. 2. Alternatifnya, menolak gugatan penggugat seluruhnya, serta menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara dan memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya. Hormat saya, kuasa hukum tergugat Dewi Nawal Fahira, SHMH. Baik, karena telah dibacakan duplik dari pihak tergugat, maka agenda sidang selanjutnya adalah pembuktian surat dari para pihak. Untuk mempersingkat waktu persidangan, dari hakim kami menawarkan apabila pembuktian surat kita satukan terlebih dahulu, baru nanti dilanjutkan dengan pembuktian saksi dari para pihak. Dari pihak penggugat, apakah keberatan? Tidak, Yang Mulia. Pihak penggugat, apakah keberatan? Tidak, Yang Mulia. Baik. Diawali dari pihak penggugat untuk pembuktian suratnya. Pihak penggugat berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyusun alat bukti suratnya? 7 hari, Yang Mulia. Bagaimana pihak tergugat? Apakah keberatan jika waktu yang diberikan selama 7 hari? Tidak, Yang Mulia.
Baiklah, pada saat 7 hari ke depan, hari dan tanggal berapa untuk dilaksanakan sidang? 7 hari ke depan, hari Senin tanggal 13 Juli 2019 yang mulia. Baiklah, untuk memberikan waktu kepada para pihak penggugat dan tergugat untuk mempersiapkan alat bukti suratnya, maka sidang ditunda selama 7 hari ke depan dan kita lanjutkan pada hari Senin 13 Juli 2019. Sebelum sidang ditutup, kepada para pihak penggugat, ada yang masih ingin disampaikan? Tidak ada yang mulia. Para pihak tergugat, ada yang ingin masih disampaikan? Tidak yang mulia. Karena para pihak telah hadir dalam persidangan hari ini, maka tidak perlu dipanggil lagi karena panggilan ini dianggap sebagai panggilan resmi dari pengadilan. Maka untuk itu, sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang Pengadilan Agama yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dengan nomor register 03-PDT-G-2019 Pengadilan Agama Bandung antara pihak penggugat Darul dengan pihak tergugat Fadil pada hari ini Senin 13 Juli 2019 bertepat di ruang sidang 02 akan segera dimulai. Sidang Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama perkara perdata dengan nomor register 03-PDT-G-2019 antara pihak penggugat Darul Saputro dengan pihak tergugat Fadil Akbar pada hari Senin 13 Juli 2019 bertempat di ruang sidang 02 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, untuk persidangan, apakah para pihak sudah hadir di pengadilan hari ini? Sudah yang mulia. Baik, kepada para pihak silakan dipersilakan masuk ke ruang sidang. Pada pihak penggugat dan tergugat dipersilakan memasuki persidangan. Baik, agenda sidang kali ini adalah pembuktian. Apakah kuasa hukum penggugat sudah menyiapkan alat bukti? Sudah yang mulia. Baik, alat bukti apa saja yang akan dihadirkan di persidangan hari ini? Kami mempersiapkan surat-surat dan menghadirkan satu orang saksi yang mulia. Baik, untuk pihak tergugat silakan memeriksa alat bukti dari pihak penggugat. Baik, kepada masing-masing pihak silakan duduk kembali. Baik, dari pihak penggugat, apakah saudara sudah menyiapkan dan menghadirkan pada saksi pada persidangan kali ini? Kami menghadirkan satu orang saksi yang mulia. Baik, kepada petugas sidang dipersilakan untuk saksi untuk segera masuk ke persidangan. Baik, kepada saksi pihak penggugat silakan masuki ruang persidangan. Baik, dipersilakan duduk. Baik, untuk pertanyaan akan ditanyakan oleh hakim anggota 1, dipersilakan. Baik, terima kasih yang mulia. Saudara saksi, apakah saudara saksi dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini? Siap yang mulia. Baik, sebelumnya saya akan menanyakan identitas saudara. Mohon dijawab dengan suara yang jelas, dimengerti. Baik yang mulia. Nama saudara, Dina Fitria, tempat tanggal lahir, Jakarta 9 Maret 1998, alamat, Bandung, pekerjaan saudara, ibu rumah tangga, agama, Islam, kewarganegaraan Indonesia, dan jenis kelamin perempuan, benar? benar. Apakah saudara saksi mengenal pihak penggugat? Iya, beliau tetangga saya. Apakah saudara saksi mengenal pihak tergugat? Ya, saya kenal baik dengan kedua orang tua mereka. Baik, sebelum saksi memberikan keterangan, saksi akan disumpah terlebih dahulu. Apakah saksi bersedia? Saya bersedia yang mulia. Baik, kepada petugas sidang silahkan menempati tempat dalam saudara saksi.
Silahkan maju ke depan. Saudara saksi, letakkan tangan kiri saudara di atas Al-Quran dan tangan kanan saudara membentuk 2 jari telunjuk sejajar dengan daun telinga saudara. Dan ikuti lafal janji yang saya ucapkan dengan jelas dan hikmat. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah akan memberikan keterangan yang benar akan memberikan keterangan yang benar yang tidak lain daripada yang sebenarnya. yang tidak lain daripada yang sebenarnya. Cukup. Saksi silakan kembali ke kursi pemeriksaan dan petugas sidang disilakan. Saudara saksi, apakah saudara mengetahui mengenai sengketa ini? Yang mulia, saya sudah tinggal di sekitar situ sudah lebih dari 15 tahun. Saudara saksi, apa yang saudara ketahui tentang rumah atau aset yang menjadi sengketa saat ini? Yang mulia, saya tahu betul itu rumah orang tua mereka. Sejak almarhum meninggal, rumah itu belum pernah dibagi atau disepakati siapa yang berhak. Namun saat itu, saya pernah dengar bahwa Darul keberatan karena sertifikat rumah tiba-tiba digadaikan tanpa pengetahuan ibu mereka. Apakah saudara saksi pernah melihat penggadaian itu secara langsung? Tidak secara langsung yang mulia, tapi saya melihat Fadil sering datang membawa berkas dan saya dengar dari saudara ibunya soal itu. Jadi cerita saudara hanya berdasarkan cerita orang lain? Iya, tapi saya tinggal di situ, saya lihat sendiri rumah itu memang belum pernah ada pembagian resmi. Saya juga sempat dengar suara cekcok antara Darul dengan Fadil sebelum Darul datang ke saya untuk menanyakan tentang rumah itu. Baik, cukup dari saya. Silahkan kuasa hukum tergugat jika ingin mengajukan pertanyaan. Terima kasih Yang Mulia. Saudara saksi, Anda menyebut tadi mendengar cekcok. Apakah Anda tahu isi percakapan keseluruhan atau hanya dugaan? Saya tidak dengar persis isi lengkapnya, tapi saya dengar Darul bilang, "Kamu gadaikan rumah tanpa persetujuan siapapun." Terus Fadil bilang, "Saya butuh uang, kamu tidak bantu saya." Jadi saudari hanya mendengar sebagian tanpa tahu seluruh konteks? Iya betul, tapi sudah jelas bahwa Darul itu tidak tahu sebelumnya. Baik, cukup pertanyaan dari saya Yang Mulia. Baiklah saudara saksi, keterangan saudari kami anggap cukup. Silakan meninggalkan ruangan sidang. Tapi sebelumnya mengambil kartu identitas di meja panitera. Baik, setelah mendengar keterangan dari pihak penggugat, maka agenda sidang berikutnya yaitu pemeriksaan alat bukti dan keterangan saksi dari pihak tergugat. Kepada pihak tergugat, disilahkan untuk mempersiapkan alat bukti dan menghadirkan saksi di persidangan ini. Saudara pihak tergugat bersedia? Bersedia Yang Mulia. Baik, dari pihak penggugat bersedia? Bersedia Yang Mulia. Baik, dengan demikian sidang akan kita tunda 7 hari ke depan dari sekarang. Tanggal berapa panitia? Senin tanggal 20 Juli 2019 Yang Mulia. Baik, apakah pada tanggal 20 Juli 2019 tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat ada agenda sidang lain panitia? Tidak ada Yang Mulia. Baik, dengan demikian sebelum kita menutup persidangan dari pihak penggugat, apakah ada yang ingin disampaikan? Tidak Yang Mulia. Dari pihak tergugat, apakah ada yang ingin disampaikan? Tidak Yang Mulia. Karena dari para pihak telah hadir dalam persidangan ini hari ini, maka tidak perlu dipanggil lagi karena panggilan ini dianggap sebagai panggilan resmi dari pengadilan. Maka untuk itu sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang Pengadilan Agama yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dengan nomor register 03-PDT-G-2019 Pengadilan Agama Bandung antara pihak penggugat Darul dengan tergugat Fadil pada hari ini, Senin 20 Juli 2019 bertepat di ruang sidang 02 akan segera dimulai. Perkara perdata nomor register 03-PDT-G-2019-PA-Bandung
hari ini dilanjutkan kembali. Saudara Panitera, apakah sudah siap? Hakim anggota 1? Sudah, Yang Mulia. Hakim anggota 2? Siap, Yang. Baik, sidang Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama perkara perdata dengan nomor register 03-PDT-G-2019-PA-Bandung antara pihak penggugat Darul Saputro dengan pihak tergugat Fadil Akbar pada hari Senin 20 Juli 2019 bertempat di ruang sidang 02 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, untuk persidangan, apakah para pihak sudah hadir di pengadilan hari ini? Sudah, Yang Mulia. Baik, kepada para pihak silakan dipersilakan masuk ke ruang sidang. Pada pihak penggugat dan tergugat dipersilakan memasuki persidangan. Saudara saksi, apakah saudara saksi dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini? Sehat dan siap, Yang Mulia. Baik, sebelumnya saya akan menanyakan identitas saudara. Diharap menjawab dengan suara yang jelas. Apakah dimengerti? Baik, Yang Mulia. Nama? Misbah. Tempat tanggal lahir? Kudus 3 Mei 2000. Alamat? Cicahem. Pekerjaan saudara? Karyawan swasta. Agama? Islam. Jenis kelamin laki-laki dan kewarganegaraan Indonesia, apakah benar? Benar. Apakah saudara saksi mengenal pihak penggugat? Tidak, hanya sebatas tahu bahwa beliau kakak dari saudara saya. Apakah saudara saksi mengenal pihak tergugat? Ya, saya sahabat saudara tergugat sejak masa kuliah, Yang Mulia. Baik, sebelum saudara memberikan keterangan, saudara akan disumpah terlebih dahulu. Apakah saudara bersedia? Ya, bersedia. Baik, kepada petugas sidang disilakan menempati tempat dan saudara saksi silakan menuju ke depan. Saudara saksi, letakkan tangan kiri saudara di atas Al-Quran dan tangan kanan saudara membentuk jari seperti ini, sejajar dengan daun telinga saudara, dan ikuti lafaz janji yang saya ucapkan dengan jelas dan firman. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Akan memberikan keterangan yang benar. Akan memberikan keterangan yang benar. Yang tidak lain daripada yang sebenarnya. Yang tidak lain daripada sebenarnya. Cukup. Saksi silakan kembali ke kursi pemeriksaan. Petugas sidang disilakan kembali ke tempat. Saudara saksi, jelaskan apa yang saudara ketahui mengenai sengketa ini. Ya. Saya dan Fadil itu teman dekat, Yang Mulia. Saya tahu tentang masalah keuangan akhir-akhir ini. Nah, saya juga sangat bantu dia urusan proses pengadilan ini karena dia bilang harus cari dana darurat dari mana. Baik, cukup dari saya. Silakan kuasa hukum penggugat jika ingin mengajukan pertanyaan. Terima kasih, Yang Mulia. Saudara saksi, Anda tadi mengatakan bahwa Anda membantu tergugat saat proses penggadaian. Bisa dijelaskan? Ya, jadi Fadil bercerita ke saya bahwa dia terlihat hutang pinjaman online. Nah, dia panik dulu. Nah, saya bantu mengarahkan ke pengadilan karena dia bilang tidak punya pilihan lain dan dia bawa sertifikat itu sendiri. Apakah saudara saksi tahu bahwa penggadaian sertifikat tersebut atas nama orang lain tanpa persetujuan terkait merupakan tindakan melanggar hukum? Nah, saya bukan ahli hukum, Bu. Saya hanya bantu teman saya yang mengusulkan. Toh lagi pula dia yang bayar listrik dan bersih-bersih rumah itu. Tapi apakah saudara mengetahui status kepemilikan rumah itu dalam dokumen waris? Saya tidak tahu dokumen, tapi kan itu udah jadi milik Fadil. Lagian juga kakaknya jarang pulang dan Fadil juga pernah bilang ke semua ini pasti bakal aman karena udah punya surat kuasa dari ibunya.
untuk menggadaikan sertifikat ini. Baik, cukup pertanyaan dari saya, Yang Mulia. Baiklah, saudara saksi, keterangan dari saudara kami anggap cukup. Silakan meninggalkan ruang sidang. Tapi sebelumnya mengambil kartu identitas di meja panitia. Baik, karena pemeriksaan saksi dan pihak penggugat telah selesai, maka agenda sidang selanjutnya adalah penyerahan kesimpulan dari pihak penggugat dan tergugat. Sebelum majelis hakim berdiskusi, para pihak apakah masih ada yang ingin disampaikan? Ada, Yang Mulia. Ya, silakan. Terima kasih, Yang Mulia. Berdasarkan keterangan saksi-saksi, terlihat jelas bahwa tergugat telah melakukan tindakan sepihak terhadap harta waris tanpa adanya persetujuan dari ahli waris lain, termasuk klien kami. Hal ini hanya mencederai rasa keadilan, tapi juga melanggar prinsip hukum perdata terkait pembagian harta waris. Baik, dari pihak tergugat silakan. Yang Mulia, kami menegaskan bahwa pihak tergugat sama sekali tidak memiliki niat jahat atau merugikan, justru berniat merawat aset ahli waris, dan tindakan tergugat ini murni karena kebutuhan ekonomi yang mendesak. Ia juga telah merawat rumah tersebut semenjak almarhum meninggal. Maka dari itu, kami memohon kebijaksanaan dari Majelis Hakim yang Mulia untuk mempertimbangkan hal-hal tersebut. Baik, bagaimana tanggapan dari saudara penggugat? Anda menyebut bahwa tergugat memiliki itikat baik dalam menjaga aset waris. Namun, bukankah perbuatan penggadaian tanpa persetujuan ahli waris lain sudah melanggar hukum perdata dan norma kekeluargaan, meskipun salah satu dari ahli waris, pihak penggugat dan tergugat telah memberikan surat kuasa, namun itu belum sepenuhnya menjadi hak milik yang memberi kuasa yang mulia. Saya hanya menyampaikan apa yang saya tahu. Saudara tergugat menyampaikan semua ini demi menjaga aset ahli waris. Lagi pula, belum ada pembagian yang resmi kan? Artinya kepemilikan belum individual. Fadil hanya mengambil langkah cepat. Salah, belum tentu. Bagaimana saudara pihak penggugat? Kami ingin menghadirkan saksi tambahan yang mulia. Bagaimana saudara pihak tergugat? Apakah keberatan apabila pihak penggugat menghadirkan saksi tambahan? Keberatan yang mulia. Baik, saudara penggugat, apa alasan Anda untuk menghadirkan saksi tambahan? Karena saksi ini berasal dari lembaga resmi dan akan membawa bukti fisik berupa dokumen asli dan kesaksian yang lebih jelas. Kami mohon izin untuk menghadirkannya. Dan berdasarkan pasal 185 ayat 1 HIR dan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Hakim memiliki kewenangan untuk menggali kebenaran material, termasuk membuka kembali persidangan dan mengizinkan saksi tambahan apabila demi tercapainya keadilan. Baik, permohonan saudara kami catat. Bagaimana pihak tergugat? Apakah masih keberatan dengan saksi tambahan? Saya keberatan yang mulia. Proses pembuktian seharusnya sudah cukup dan menghadirkan saksi tambahan saat ini dapat mengganggu proses jalannya persidangan. Baik, bagaimana Hakim Anggota 1? Menurut saya, penggugat layak untuk diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi tambahan karena saksi sebelumnya memberikan keterangan berdasarkan omongan orang lain aja. Siapa tahu mereka bisa menemukan saksi yang terlibat atau membantu dalam perkara ini. Hakim Anggota 2. Saya juga setuju yang mulia, karena menurut saya jika ada dua orang yang memberi kesaksian, mereka hanya bisa menghasilkan perbandingan hasil 50-50 antara yang benar dan salah. Jika saksi tambahan yang dihadirkan dapat membuat persentase menjadi 70-30, maka kami dapat menilai pihak mana yang benar dan yang salah menurut keterangan saksi. Baik, setelah mempertimbangkan permohonan pihak tergugat serta memperhatikan atas peradilan yang adil dan terbuka sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan pasal 185 ayat 1 HIR, maka majelis berpendapat
bahwa keterlibatan saksi tambahan ini relevan dan perlu untuk menggali kebenaran material. Majelis memutuskan untuk membuka kembali pemeriksaan persidangan guna mendengarkan satu saksi tambahan dari pihak penggugat. Pihak penggugat, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menghadirkan saksi tambahan? 7 hari yang mulia. Bagaimana pihak penggugat? Apakah keberatan jika waktu yang diberikan selama 7 hari? Tidak yang mulia. Baik, dengan demikian sidang akan ditunda 7 hari ke depan dari sekarang. Tanggal berapa Pak Netra? Senin tanggal 27 Juli 2019 yang mulia. Baik, apakah pada hari Senin 27 Agustus 2019 tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat ada agenda sidang lain? Tidak ada yang mulia. Baik, karena adanya permohonan dari pihak penggugat untuk menghadirkan saksi tambahan, maka agenda penyerahan kesimpulan belum dapat dijadwalkan dan memberikan waktu kepada para pihak penggugat untuk menghadirkan saksi tambahan selama 7 hari ke depan, dan kita lanjutkan pada hari Senin 27 Agustus 2019. Karena para pihak telah hadir dan dalam persidangan hari ini, maka tidak perlu dipanggil lagi karena panggilan ini dianggap sebagai panggilan resmi dan dari pengadilan. Maka untuk itu sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang Pengadilan Agama yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dengan nomor register 03-PDT-G-2019 Pengadilan Agama Bandung antara pihak penggugat Darul dengan tergugat Fadil pada hari ini, Senin 27 Juli 2019, bertepat di ruang sidang 02 akan segera dimulai. Perkara perdata nomor register 03-PDT-G-2019-PA-Bandung hari ini dilanjutkan kembali. Saudara Panitera, apakah sudah siap? Hakim anggota 1? Sudah yang mulia. Hakim anggota 2? Siap. Sidang perkara perdata nomor register 03-PDT-G-2019-PA-Bandung hari ini dilanjutkan kembali. Saudara Panitera, apakah sudah siap? Sudah yang mulia. Hakim anggota 1? Sudah yang mulia. Hakim anggota 2? Siap yang mulia. Baik, sidang Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tingkat pertama dengan nomor register 03-PDT-G-2019-PA-Bandung antara pihak penggugat Darul Saputro dengan pihak tergugat Fadil Akbar pada hari ini Senin 27 Juli 2019 bertepat di ruang sidang 02 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, petugas sidang, apakah para pihak sudah hadir di pengadilan hari ini? Sudah yang mulia. Baik, kepada para pihak silakan dipersilakan masuk ke ruang sidang. Kepada pihak penggugat dan tergugat dipersilakan masuki ruang persidangan. Baik, untuk pertanyaan akan ditanyakan oleh Hakim anggota 2. Silakan. Saudara saksi, apakah saudara saksi dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini? Sehat dan siap yang mulia. Baik, sebelum saya akan menanyakan identitas saudara, diharap menjawab dengan suara yang jelas. Apakah dimengerti? Baik yang mulia. Nama? Irfan Maulana. Tempat tanggal lahir? 17 Agustus 1985. Alamat? Buah Batu, Bandung. Pekerjaan saudara? Saya sebagai petugas administrasi di cabang Pegadaian Soekarno, Bandung. Agama? Islam. Jenis kelamin laki-laki dan kewarganegaraan Indonesia, apakah benar? Benar. Apakah saudara saksi mengenal pihak penggugat dan tergugat? Secara pribadi tidak, yang mulia. Saya mengenal nama tergugat karena tergugat pernah datang ke kantor tempat saya bekerja untuk mengadakan sertifikat.
dan saya hadir di sini karena kuasa hukum penggugat meminta keterangan dari saya karena saya sebagai pencatat transaksi tersebut. Baik. Baik. Sebelum saudara memberikan keterangan, saudara akan disumpah terlebih dahulu. Apakah saudara bersedia? Bersedia, Yang Mulia. Baik, kepada petugas sidang disilakan menempati tempat dan saudara saksi silakan maju ke depan. Saudara saksi, letakkan tangan kiri saudara di atas Al-Quran dan tangan kanan saudara membentuk jari seperti ini, sejajar dengan daun telinga saudara, dan ikuti lafal janji yang saya ucapkan dengan jelas dan khidmat. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Akan memberikan keterangan yang benar. Akan memberikan keterangan yang benar. Yang tidak lain daripada yang sebenarnya. Yang tidak lain daripada yang sebenarnya. Cukup. Saksi silakan kembali ke kursi pemeriksaan. Petugas sidang disilakan kembali ke tempat. Saudara saksi, jelaskan apa yang saudara ketahui mengenai sengketa ini. Yang Mulia, saya bertugas sebagai petugas administrasi di kantor Pegadaian Cabang Kota Bandung pada tanggal 19 Januari 2019. Pada saat itu, Saudara Fadil Akbar datang ke kantor kami dan mengajukan penggadaian atas sertifikat rumah dengan nama almarhum Haji Umar bin Syaifuddin. Dalam proses tersebut ada surat kuasa dari ahli waris lain, yaitu istri dari pewaris lengkap dengan tanda tangan di atas materai. Oleh karena itu, berkas yang dibawa lengkap untuk satu nama di atas sertifikat, maka proses tetap berjalan sesuai SOP. Apakah saudara melihat adanya nama lain yang tercantum sebagai ahli waris atau pihak lain yang mengajukan keberatan saat itu? Tidak, Yang Mulia. Dalam formulir yang kami terima tidak tercantum nama ahli waris lain dan tidak ada pernyataan atau dokumen yang menyebutkan bahwa aset tersebut belum dibagikan kepada para ahli waris. Apakah saudara saksi bisa memastikan bahwa penggadaian itu tanpa ada paksaan dari pihak lain? Saya tidak melihat adanya paksaan. Yang saya tahu, Saudara Fadil datang sendiri, kemudian menyerahkan berkas sendiri dan menandatangani dokumen dengan sadar. Jadi Anda hanya tahu dari sisi administrasi, tanpa ada sisi hubungan keluarga atau pembagian ahli waris? Betul. Tapi saya mencatat bahwa nama dalam sertifikat adalah nama almarhum, bukan atas nama tergugat beserta surat kuasa salah satu ahli waris. Izin mengajukan pertanyaan, Yang Mulia. Silakan. Saudara saksi tadi menyebutkan bahwa tergugat memberi surat kuasa atas nama ahli waris. Betul. Atas nama siapa di surat itu tercantum? Untuk nama saya tidak ingat. Namun hubungannya dengan ahli waris adalah sebagai istri. Yang Mulia, maksud dari pihak saksi tersebut adalah ibu dari para pihak. Namun, adanya surat kuasa itu tidak memungkinkan karena kondisi ibu mereka itu sedang sakit stroke. Tidak mungkin mampu untuk menandatangani surat tersebut, Yang Mulia. Apakah ini termasuk pemalsuan tanda tangan, Yang Mulia? Saudara tergugat, apakah benar saudara menyertakan surat kuasa dengan memalsukan tanda tangan salah satu ahli waris yang sebenarnya? Yang sebenarnya juga belum ada pembagian waris secara resmi. Klien saya, beliau menggunakan tanda tangan ibu mereka di surat kuasa tersebut, Yang Mulia, karena klien saya waktu itu sangat membutuhkan dana yang sangat cepat. Apakah saudara menyadari bahwa aset itu belum terbagi secara hukum dan tetap atas nama almarhum? Iya, Yang Mulia, tapi klien saya pikir dia yang tinggal di rumah itu. Itu tidak serta-merta memberi saudara hak penuh untuk menggadaikan tanpa persetujuan pihak lain. Saudara melanggar hak penggugat sebagai sesama ahli waris.
Baiklah, saudara saksi, keterangan dari saudara kami anggap cukup. Silakan meninggalkan ruang sidang. Tapi sebelumnya mengambil kartu identitas di panitera, meja panitera. Baik, karena pemeriksaan saksi dari pihak penggugat telah selesai, maka agenda sidang selanjutnya adalah penyerahan kesimpulan dari pihak penggugat dan tergugat. Baik, bagaimana Hakim Anggota 2? Saya juga setuju Yang Mulia, karena menurut saya jika tergugat tidak kooperatif, maka persidangan ini akan semakin lama berjalan. Baik, untuk memberikan waktu kepada pihak penggugat dan tergugat untuk mempersiapkan kesimpulannya, kepada penggugat apakah sudah siap dengan kesimpulan saudara? Belum, Yang Mulia. Tergugat apakah sudah siap dengan kesimpulan saudara? Belum, Yang Mulia. Waktu 1 pekan apakah cukup untuk mempersiapkan kesimpulan? Cukup, Yang Mulia. Tergugat cukup 1 pekan? Cukup, Yang Mulia. Baik, dengan demikian sidang akan kita tunda 1 pekan dari sekarang. Tanggal berapa, Panitera? Senin tanggal 3 Agustus 2019 Yang Mulia. Baik, apakah pada hari Senin 3 Agustus 2019 tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat ada agenda sidang lain, Panitera? Tidak ada Yang Mulia. Baiklah. Untuk memberikan waktu kepada pihak penggugat dan tergugat untuk mempersiapkan kesimpulannya, maka persidangan ditunda selama 1 pekan ke depan dan dilanjutkan pada Senin 3 Agustus 2019. Sebelum sidang ditutup, penggugat, apakah masih ada yang ingin disampaikan? Tidak ada, Yang Mulia. Pihak tergugat, masih ada yang ingin disampaikan? Tidak, Yang Mulia. Baiklah. Karena para pihak telah hadir di persidangan ini, maka tidak perlu dipanggil lagi karena pemberitahuan ini dianggap sebagai panggilan resmi dari pengadilan. Maka untuk itu, sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Pengadilan Agama yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dengan nomor register 03-PDT.G-2019 Pengadilan Agama Bandung antara pihak penggugat Darul dengan tergugat Fadil pada hari ini Senin 3 Agustus 2019 bertepat di ruang sidang 02 akan segera dimulai. Sidang Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama perkara perdata dengan nomor register 03-PDT.G-2019-PA.Bandung antara pihak penggugat Darul Saputro dengan pihak tergugat Fadil Akbar pada hari Senin 3 Agustus 2019 bertempat di ruang sidang 02 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara pihak penggugat, apakah sudah siap dengan kesimpulan saudara? Sudah, Yang Mulia. Diberikan untuk maju untuk menyerahkan kepada majelis hakim. Baik, Yang Mulia. Baiklah, saudara penggugat, atas kesimpulan saudara ini ingin saudara bacakan atau dianggap telah dibacakan? Dibacakan pokoknya saja, Yang Mulia. Saudara tergugat, apakah saudara keberatan apabila kesimpulan dibacakan pokoknya saja? Tidak, Yang Mulia. Silakan. Terima kasih, Yang Mulia. Ya. Majelis Hakim yang mulia, kuasa hukum tergugat yang kami hormati, serta hadirin yang berbahagia, izinkanlah saya selaku kuasa hukum dari pihak penggugat untuk membacakan kesimpulan dengan atas sengketa harta waris dengan nomor 03-PDT.G-2019-PA Bandung antara Darul Saputro sebagai penggugat melawan Fadil Akbar sebagai tergugat. Berdasarkan seluruh rangkaian persidangan dari awal hingga akhir, termasuk bukti surat, keterangan saksi, dan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dengan ini kami selaku kuasa hukum penggugat menyampaikan kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, bahwa objek sengketa berupa rumah merupakan warisan dari almarhum Haji Umar bin Syaifuddin dan sehingga saat ini belum dibagikan secara sah pada seluruh ahli waris. Kedua, bahwa tergugat yaitu Fadil Akbar
telah menggadaikan aset warisan tersebut secara sepihak tanpa persetujuan ahli waris lain, termasuk ibu kandung dan penggugat sendiri. Ketiga, bahwa berdasarkan keterangan saksi tambahan dari pihak pegadaian, diketahui bahwa sertifikat rumah masih atas nama almarhum dan proses penggadaian dilakukan oleh tergugat dengan lampiran surat kuasa dari ibunya yang diduga palsu karena kondisi ibu sedang menderita stroke berat. Keempat, bahwa tindakan tergugat tersebut merupakan bentuk perbuatan melawan hukum karena mengalihkan atau menjaminkan aset yang bukan hanya hak pribadinya secara penuh. Oleh karena itu, pihak penggugat memohon majelis hakim untuk mengabulkan gugatan untuk seluruhnya, menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, menyatakan bahwa rumah merupakan milik bersama para ahli waris dan belum dibagi, memerintahkan tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul. Demikian kesimpulan ini kami sampaikan untuk dijadikan bahan pertimbangan yang mulia majelis hakim dalam memutus perkara ini. Hormat kami, kuasa hukum penggugat Atayani Sri Nanada SHMH. Majelis hakim yang mulia, pihak penggugat dan kuasa hukum yang saya hormati, serta hadirin yang berbahagia, izinkanlah saya kuasa hukum dari saudara tergugat untuk membacakan kesimpulan. Dengan nomor 03-PDT-G-2019 Pengadilan Agama Bandung, antara Darul Saputro sebagai penggugat melawan Fadil Akbar sebagai tergugat. Setelah mendengar seluruh rangkaian proses persidangan, tergugat menyampaikan kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, bahwa tergugat tidak memiliki niat jahat atau merugikan pihak manapun dalam penggadaian aset tersebut, melainkan karena desakan kebutuhan ekonomi yang sangat mendesak. 2. Bahwa tergugat telah tinggal, merawat, dan membiayai rumah warisan tersebut sejak almarhum meninggal tanpa bantuan dari pihak penggugat. 3. Bahwa penggadaian dilakukan dengan dasar adanya surat kuasa dari salah satu ahli waris, yaitu ibu kandung, yang dianggap cukup untuk keperluan administrasi pengadilan. 3. Bahwa penggadaian dilakukan dengan dasar adanya surat kuasa dari salah satu pihak ahli waris, yaitu ibu kandung, yang dianggap cukup untuk keperluan administrasi penggadaian. 4. Bahwa belum adanya pembagian harta waris secara resmi menjadikan hak aset tersebut belum dibagi secara individual, sehingga tindakan tergugat dilakukan sebagai bentuk penyelamatan aset dan bukan penggelapan. Dengan demikian, tergugat memohon kepada majelis hakim untuk menolak gugatan penggugat, menyatakan bahwa tindakan tergugat bukan merupakan perbuatan melawan hukum, mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi tergugat dalam menjatuhkan putusan, menyatakan bahwa penggadaian dilakukan secara sadar dan administratif sah. Dengan demikian, kesimpulan ini kami sampaikan untuk dijadikan bahan pertimbangan yang mulia majelis hakim dalam putusan perkara ini. Hormat kami, kuasa hukum penggugat Dewi Nawal Fahira SHMH. Baik, karena telah dibacakan kesimpulan dari pihak tergugat, maka agenda sidang selanjutnya adalah pembacaan putusan. Untuk itu, majelis hakim akan melakukan musyawarah terlebih dahulu. Bagaimana hakim menuntut itu? Menurut saya, karena kesimpulan sudah jelas, maka sidang berikutnya bisa segera dilakukan karena titik terang dari perkara ini sudah terlihat jelas. Baiklah, bagaimana hakim menuntut? Menurut saya juga disegera saja ya. Tidak baik menunda baik lama-lama. Karena kami juga harus mempersiapkan acara ini yang bertujuan. Baiklah, menurut hasil diskusi majelis hakim, maka persidangan ditunda selama 7 hari ke depan dan dilanjutkan pada Senin 10 Agustus 2019. Karena para pihak telah hadir di persidangan ini, maka tidak perlu dipanggil lagi. Karena pemberitahuan ini dianggap sebagai panggilan resmi dari pengadilan. Maka itu, sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang Pengadilan Agama yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dengan nomor register 03-PDT-G-2019 Pengadilan Agama Bandung antara pihak penggugat Darul dengan tergugat Fadil pada hari ini, Senin 10 Agustus 2019 bertepat di ruang sidang 02 akan segera dimulai.
Baiklah, berdasarkan berita acara persidangan yang lalu, maka agenda sidang hari ini adalah pembacaan putusan. Pihak penggugat, apakah sudah siap mengikuti persidangan hari ini? Siap, Yang Mulia. Pihak tergugat, apakah sudah siap dengan persidangan hari ini? Siap, Yang Mulia. Baik, setelah memperhatikan surat gugatan dari penggugat, jawaban dari tergugat, replik dan duplik, alat bukti tertulis dan para saksi, serta kesimpulan dari kedua belah pihak, Majelis Hakim memandang telah cukup untuk menjatuhkan putusan. Maka Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. 1. Bahwa rumah yang menjadi objek sengketa merupakan harta warisan Bapak Haji Umar, ayah kandung dari penggugat dan tergugat. 2. Bahwa harta warisan tersebut belum dibagi secara sah kepada para ahli waris. 3. Bahwa tergugat telah menggadaikan sertifikat rumah tersebut kepada penggadaian tempat persetujuan dari ahli waris lainnya, termasuk ibu dan penggugat. 4. Bahwa surat kuasa yang diajukan oleh tergugat hanya berasal dari ibunya yang tidak mewakili keseluruhan ahli waris. 5. Bahwa saksi tambahan dari pihak penggugat berasal dari pegadaian yang telah menunjukkan bahwa sertifikat masih atas nama almarhum dan dokumen gadai tidak mencantumkan persetujuan ahli waris lain. 6. Bahwa tindakan tergugat telah melanggar hak ahli waris lainnya dan merupakan perbuatan hukum. Berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim memutuskan 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menggadaikan aset warisan tanpa persetujuan seluruh ahli waris. 3. Menyatakan bahwa rumah yang menjadi objek sengketa merupakan milik bersama para ahli waris dan belum dibagi secara sah. 4. Memerintahkan tergugat untuk membatalkan perjanjian gadai tersebut dan mengembalikan sertifikat rumah kepada penguasaan bersama ahli waris. 5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp500.000. Demikian putusan ini diputuskan dalam rangka permusyawaratan pada tanggal 12 Agustus 2019. Para Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung, Suparmin SHMH tanda tangan sebagai Hakim Ketua Majelis Sidang, Rizky Amaliadini SHMA dan Agung Nugroho SHMH sebagai anggota. Keputusan majelis pada hari ini Rabu 12 Agustus 2019 dibuka sidang yang terbuka untuk umum untuk Majelis Hakim. Di atas dibantu oleh Aisyah Karimah sebagai panitera dan dihadiri oleh kedua pihak yang berperkara. Baiklah, demikian putusan dalam sengketa ini telah diupdate dan dibacakan Majelis Hakim. Bagaimana tanggapan saudara penggugat atas putusan tersebut? Terima kasih Yang Mulia, kami puas atas putusan tersebut. Bagaimana tanggapan saudara tergugat? Kami akan mengajukan banding, Yang Mulia. Bagi pihak yang tidak puas dengan putusan ini dapat menempuh upaya hukum banding ke pengadilan tinggi dengan tenggang waktu 14 hari terhitung putusan ini sejak dibacakan. Dengan selesainya pembacaan putusan, maka selesai sudah seluruh rangkaian pemeriksaan dalam sengketa ini dan selanjutnya persidangan dalam sengketa ini telah selesai dan dinyatakan ditutup. Sidang telah selesai. Majelis Hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri.